Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pengendalian internal dalam pemeriksaan akuntansi. Yang beranggotakan 1. Hani Safira, NIM 2019-080, 2. Mardianisa Putri, NIM 2019-087, 3. Anggreni Mujib, NIM 2019-078. Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas kelola manajemen dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan kendala laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, informasi komunikasi. Yang keempat, aktivitas pengendalian. Dan yang terakhir, pemantauan. Keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kadang-kadang, manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu atau prosedur lainnya. Yang kedua, gangguan. Kemacetan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi karena adanya gangguan ketika personel salah memahami instruksi atau membuta kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. Yang ketiga, kolusi. Individu yang bertindak bersama, seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting, bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Yang keempat, pengabaian dalam manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Contohnya, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas. Praktik pengabaian termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. Sumber informasi pengendalian intern. Sumber informasi yang digunakan oleh auditor yaitu pertama ada bagan organisasi dan deskripsi jabatan. Bagan organisasi dan deskripsi jabatan memberikan gambaran pembagian kekuasaan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada buku pedoman akun. Akun-akun buku besar merupakan wadah untuk menampung data keuangan dan sekaligus merupakan sumber informasi untuk menyusun berbagai jenis laporan keuangan. Buku pedoman akun berisi sistem klasifikasi dan pemberian kode akun yang memberikan petunjuk mengenai bagaimana transaksi keuangan perusahaan diklasifikasikan dan diberi kode. Yang terakhir ada buku pedoman sistem akuntansi. Buku pedoman ini memberikan informasi proses pengolahan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang digunakan dalam menjalankan transaksi keuangan perusahaan. Penilaian resiko dalam pengujian PI. Resiko yang relevan dan pelaporan keuangan mencakup keadaan intern dan ekstern yang dapat terjadi dan mempengaruhi kemampuan entitas dalam pembuatan laporan keuangan. Resiko dapat timbul dan berubah karena keadaan berikut ini. 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. 2. Personel dan teknologi baru. 3. Lini produk dan aktivitas baru. 4. Standar akuntansi baru. 5. Sistem informasi baru atau diperbaiki. 6. Personel baru. 7. Restrukturisasi korporasi. Dasar penetapan resiko pengendalian terbagi atas metode pengolahan data, tanggung jawab dan kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat, inheren. Pengujian pengendalian.
Pengujian adanya kepatuhan untuk menentukan apakah informasi mengenai pengendalian yang dikumpulkan oleh auditor benar-benar ada. Auditor melakukan dua macam pengujian. Satu, pengujian transaksi dengan cara mengikuti pelaksanaan transaksi tertentu. Dua, pengujian transaksi tertentu yang telah terjadi dan yang telah dicatat. Pengujian tingkat kepatuhan. Dalam pengujian pengendalian terhadap pengendalian intern, auditor tidak hanya berkepentingan terhadap eksistensi unsur-unsur pengendalian intern, namun juga berkepentingan terhadap tingkat kepatuhan klien terhadap pengendalian intern. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.